Apa yang dimaksud dengan logika mistika? Pernahkah kalian mendengar kata-kata itu? Logika mistika adalah gabungan dua konsep yang tampak bertolak belakang. Logika adalah cara berpikir rasional berdasarkan fakta dan penalaran, sedangkan mistika berkaitan dengan hal-hal gaib, spiritual, atau di luar nalar manusia. Jika digabungkan, istilah ini bisa berarti cara berpikir yang mencoba memahami dunia mistis dengan pendekatan logis atau sebaliknya, mencoba menjelaskan logika dengan sudut pandang mistis. Bisa juga digunakan dalam konteks filsafat atau spiritualitas untuk menggambarkan pencarian makna yang menggabungkan akal sehat dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib. Kemudian, apakah semua negara menganut paham ini? Paham mistik masih banyak dianut di beberapa negara, terutama yang memiliki tradisi spiritual dan kepercayaan terkuat terhadap dunia gaib. Contohnya, yang pertama adalah India. Banyak ajaran Hindu, Buddha, dan Jainisme dan mengandung unsur mistis seperti yoga spiritual dan meditasi transendental. Kedua, Tibet atau Cina. Buddhisme Tibet penuh dengan praktik mistis seperti tantra dan doa-doa khusus. Ketiga, Indonesia. Beberapa masyarakat masih mempercayai kejawen, klinik, dan ilmu kebatinan. Keempat, Iran. Tradisi sufisme dalam Islam sangat berpengaruh dan memiliki unsur mistis. Kelima, Mesir. Tradisi mistis Islam tasawuf masih berkembang. Keenam, Afrika. Contohnya negara Ghana dan Nigeria. Banyak masyarakat masih menjalankan kepercayaan animisme dan ritual mistis. Ketujuh, Amerika Latin. Contohnya ada di negara Brazil dan Meksiko. Banyak yang masih menganut praktik perdukunan dan kepercayaan mistik dalam budaya mereka. Meskipun negara-negara ini modern, unsur mistik tetap hidup dalam budaya dan kepercayaan masyarakatnya. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana paham ini pengaruhnya terhadap kemajuan suatu bangsa? Paham mistis bisa berdampak positif atau negatif terhadap kemajuan suatu bangsa, tergantung pada bagaimana masyarakat mengelolanya. Dampak positifnya, mistik dapat memperkuat identitas budaya, memberikan ketenangan batin, dan membangun kebersamaan sosial melalui ritual atau tradisi. Dalam beberapa kasus, ajaran mistis juga mendorong etika kerja dan moralitas. Namun, dampak negatifnya, jika terlalu dominan, bisa menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, rasionalitas, dan inovasi, karena masyarakat lebih mengandalkan hal-hal supranatural daripada solusi berbasis sains dan teknologi. Akibatnya, bangsa yang terlalu terjebak dalam pola pikir mistik cenderung mengalami stagnasi dalam ekonomi, pendidikan, dan kemajuan teknologi. Kemudian, bagaimana dengan negara kita, negara Indonesia? Di Indonesia, pengaruh mistik masih cukup kuat dalam budaya dan kehidupan sosial, terutama di daerah-daerah yang masih menjunjung tinggi tradisi leluhur. Dalam beberapa aspek, mistik memperkaya budaya dan seni, seperti dalam ritual adat, pengobatan tradisional, serta sistem kepercayaan yang mempererat solidaritas masyarakat. Namun di sisi lain, jika terlalu dominan, pemikiran mistik bisa menghambat kemajuan. Misalnya ketika masyarakat lebih percaya pada dukun daripada dokter, atau mengandalkan supranatural dalam politik dan ekonomi. Indonesia terus berkembang dengan mengadopsi teknologi dan ilmu pengetahuan. Tetapi tantangan terbesar adalah menyeimbangkan tradisi dengan rasionalitas agar tidak terjebak dalam kepercayaan yang menghambat inovasi dan kemajuan bangsa. Kemudian, apakah Indonesia itu lebih dominan mistik atau logika untuk saat ini? Nah, Indonesia masih berada di tengah-tengah antara mistika dan logika. Dalam beberapa aspek, masyarakat sudah berpikir logis dan mengandalkan sains, terutama dalam pendidikan, teknologi, dan ekonomi.
Namun, unsur mistik masih cukup dominan, terutama dalam budaya, kepercayaan, dan kehidupan sosial. Misalnya, banyak orang yang masih percaya pada dukun, primbon, atau ritual tertentu untuk mencari keberuntungan. Sementara di sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Jadi, Indonesia sedang dalam proses transisi, di mana logika semakin kuat, tetapi unsur mistika masih bertahan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah hanya di Indonesia unsur-unsur mistik itu ada? Bagaimana dengan di negara maju seperti di Eropa? Apakah logika mistika itu masih ada? Ternyata di negara maju seperti di Eropa, logika lebih dominan karena mereka mengutamakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan rasionalitas dalam kehidupan sehari-hari. Namun, unsur mistika masih ada, meskipun dalam bentuk yang lebih modern, seperti astrologi, spiritualisme, dan kepercayaan pada energi supranatural. Beberapa masyarakat di Eropa masih percaya pada hal-hal seperti ramalan bintang, meditasi spiritual, atau bahkan praktik esoterik tertentu. Namun, pengaruh mistika di negara maju lebih bersifat personal dan budaya, bukan sebagai panduan utama dalam pengambilan keputusan di pemerintahan, ekonomi, atau pendidikan seperti yang masih terjadi di beberapa negara berkembang. Nah, kesimpulannya adalah logika dan mistika masih berjalan berdampingan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Negara maju seperti di Eropa lebih mengutamakan logika dan sains dalam membangun peradaban, meskipun unsur mistik tetap ada dalam kehidupan personal dan budaya. Sementara itu, Indonesia masih dalam proses transisi, di mana logika semakin berkembang, tetapi kepercayaan mistik masih cukup kuat dalam budaya kehidupan sosial. Pengaruh mistika bisa memperkaya budaya, tetapi jika terlalu dominan, dapat menghambat kemajuan suatu bangsa, terutama dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Oleh karena itu, keseimbangan antara rasionalitas dan tradisi menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang maju. Indonesia ini kan sudah lama merdeka, tetapi belum menjadi negara maju lah. Apakah ini disebabkan oleh logika mistika? Itulah pertanyaannya. Kemungkinan ketertinggalan Indonesia dalam menjadi negara maju itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh logika mistika, tetapi lebih karena kombinasi berbagai faktor seperti korupsi, birokrasi yang lambat, sistem pendidikan yang belum merata, ketimpangan ekonomi, dan ketergantungan pada sumber daya alam. Namun, pemikiran mistik yang masih kuat di beberapa lapisan masyarakat bisa menjadi salah satu hambatan, terutama jika menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sains, inovasi, dan kerja keras yang berbasis rasionalitas. Negara-negara maju lebih mengutamakan logika, inovasi, dan efisiensi, sementara Indonesia masih dalam proses menuju ke arah tersebut. Jika mentalitas masyarakat semakin rasional dan berbasis ilmu pengetahuan, maka peluang Indonesia menjadi negara maju akan lebih besar. Nah, hal ini berkaitan dengan buku yang berjudul Madilog, karangan Tan Malaka. Di dalam buku tersebut, di buku Madilog, yaitu Materialisme, Dialektika, dan Logika, karya Tan Malaka adalah salah satu karya filsafat dan pemikiran kritis yang berpengaruh di Indonesia. Buku ini berusaha mengajak masyarakat untuk meninggalkan cara berpikir mistis dan menggantinya dengan logika serta metode ilmiah. Tan Malaka menekankan bahwa kemajuan suatu bangsa bergantung pada kemampuan berpikir rasional, kritis, dan berbasis ilmu pengetahuan, bukan pada tahayul atau kepercayaan mistik yang menghambat perkembangan. Buku ini sangat relevan bagi bangsa Indonesia karena mendorong pola pikir maju. Namun pada masanya, ide-ide Tan Malaka itu dianggap radikal oleh pemerintah kolonial dan kelompok tertentu. Meskipun begitu, Madilog itu tetap menjadi referensi penting bagi mereka yang ingin memahami
dasar pemikiran materialisme dan logika dalam membangun bangsa. Kemudian kita perlu tahu apa itu konsep materialisme. Nah, materialisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa realitas utama dalam kehidupan adalah materi, bukan roh, pikiran, atau hal-hal supranatural. Dalam materialisme, segala sesuatu termasuk pikiran manusia berasal dari proses fisik dan material, seperti kerja otak dan lingkungan. Ada beberapa jenis materialisme. Yang pertama ada materialisme klasik, yaitu segala sesuatu di dunia ini tersusun dari materi dan mengikuti hukum alam. Yang kedua ada materialisme dialektis, dikembangkan oleh Karl Marx, menyatakan bahwa perubahan sosial dan sejarah terjadi karena konflik antara kelas-kelas di dalam masyarakat. Ada yang ketiga yaitu materialisme historis. Hal ini menjelaskan bahwa perkembangan sejarah manusia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan produksi materi. Dalam konteks Madilog Tan Malaka, materialisme digunakan untuk melawan pola pikir mistik dan tahayul dengan menekankan bahwa kemajuan bangsa hanya bisa dicapai melalui ilmu, pengetahuan, logika, dan dialektika. Kemudian apa itu pengertian dari dialektika? Jadi kan materialisme. Nah, kalau dialektika itu artinya adalah metode berpikir yang menekankan bahwa segala sesuatu berkembang melalui konflik antara dua hal yang berlawanan. Konsep ini banyak digunakan dalam filsafat, terutama dalam materialisme dialektis yang dikembangkan Karl Marx. Prinsip utama dialektika yang pertama adalah tesis, antitesis, dan sintesis. Tesis artinya ide atau keadaan awal. Antitesis artinya lawan dari tesis yang menimbulkan konflik. Kemudian sintesis yaitu hasil dari perpaduan atau penyelesaian konflik antara tesis dan antitesis yang kemudian menjadi tesis baru dalam proses berikutnya. Contohnya dalam sejarah, tesisnya adalah feodalisme. Kemudian muncul antitesis yaitu kapitalisme. Dan pada akhirnya berkembang menjadi sosialisme atau sintesis. Jadi tesis feodalisme, antitesis kapitalisme, muncullah sintesis yaitu sosialisme. Jadi feodalisme berubah jadi kapitalisme dan menjadi sosialisme. Kemudian kepercayaan mistik atau tesis ditentang oleh pemikiran ilmiah yaitu antitesis, menghasilkan sintesis yaitu masyarakat yang rasional. Dalam Madilog, Tan Malaka menggunakan dialektika untuk menjelaskan bagaimana masyarakat harus terus berkembang melalui pemikiran kritis, menggantikan cara berpikir mistik dengan logika dan ilmu pengetahuan. Kemudian kita belum tahu yang ketiga, yaitu apa itu logika? Logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar dan sistematis untuk mencapai kesimpulan yang valid. Logika digunakan untuk membedakan mana argumen yang masuk akal dan mana yang keliru. Ada beberapa jenis logika. Yang pertama ada logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis umum ke kasus khusus. Contohnya, semua manusia itu pasti mati. Tan Malaka adalah manusia, maka Tan Malaka pasti mati. Nah itu ya, itu logika deduktif. Yang kedua ada logika induktif. Contohnya, menarik kesimpulan dari kasus khusus ke teori umum. Ya, induktif. Jadi dari yang khusus ke yang umum kalau induktif. Contohnya, beberapa negara maju mengutamakan sains dan logika. Maka, negara yang ingin maju harus mengutamakan sains dan logika. Gitu. Kemudian yang ketiga ada logika dialektis. Ini digunakan dalam filsafat materialisme, menekankan perubahan melalui kontradiksi dan perdebatan untuk menemukan kebenaran. Dalam Madilog, Tan Malaka menekankan pentingnya logika agar masyarakat berpikir rasional, tidak mudah percaya pada mitos, dan mampu memecahkan masalah
dengan pemikiran yang kritis dan berbasis ilmu pengetahuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.